Babak 59. Saya harus pamer. Suara Qin Feng terdiam. Tapi seperti guntur, meledak di dalam kotak. Semua orang terkejut. Lagi pula, di mata mereka, Qin Feng hanyalah seorang pria yang baru saja dibebaskan dari penjara. Bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli rumah seharga 80 juta? Wah, kamu bilang kamu gemuk dan masih bernafas. Saat pacarku Xiao Wen datang, aku akan segera membeberkan kebohonganmu. Sun Wei mengancam dengan dingin. Qin Feng mengangkat bahu, merasa tidak berdaya. Mengapa tidak ada yang percaya padanya ketika dia mengatakan yang sebenarnya? Pada saat ini, Liu Yiyang menatapnya lagi dan terus memprovokasi. Qin Feng, menjadi miskin tidak buruk, tetapi berbohong adalah kesalahanmu. Kamu telah dipenjara. Kamu tidak punya rumah dan uang. Dan kamu berbicara tentang kecurangan. Bagaimana kamu bisa menemukan pacar di sini? Namun, saya memiliki kerabat jauh yang bodoh. Dia berusia lebih dari 40 tahun dan memiliki kondisi yang baik. Bagaimana kalau saya memperkenalkan Anda kepadanya? Rakyat, cahaya dingin melintas di mata Qin Feng. Amarahnya benar-benar tersulut. Dan dia akan memberi pelajaran pada orang ini. Namun, Jiang Mengyao selangkah lebih maju dan memarahi. Liu Yiyang, kamu tidak boleh menghina Qin Feng seperti ini. Dalam hatiku, Qin Feng adalah pria sejati. Orang lain tidak menyukainya, tapi aku menyukainya. Saya bersedia menjadi pacarnya. Petik 2. Mendengar ini, para siswa laki-laki yang hadir semua menatap Qin Feng dengan rasa iri dan kebencian di hati mereka. Dan Liu Yiyang gemetar karena marah. Dan wajahnya lebih jelek daripada makan kotoran. Tahukah Anda, Jiang Mengyao diakui sebagai kecantikan kelas atas. Dengan kecantikannya, banyak orang kaya yang bersedia menikahinya. Liu Yiyang mengejarnya untuk waktu yang lama dan memberinya banyak hadiah. Tetapi dia tetap ditolak. Siapa sangka kini, dia malah jatuh cinta pada pria yang baru saja keluar dari penjara. Tapi Jiang Mengyao mengatakan itu bukan karena dorongan hati, tapi dengan tulus. Di grup Lin, dia hampir diperkosa oleh Lin Qiang. Qin Feng lah yang melangkah maju untuk menyelamatkannya. Kemudian, Qin Feng dipromosikan menjadi manajer departemen proyek dengan masa depan yang cerah. Hal ini membuat Jiang Mengyao dia merasa mungkin Qin Feng adalah cinta sejatinya. Jadi dia mengambil kesempatan ini untuk dengan berani mengakui cintanya. Maaf, siapa yang tahu saat berikutnya? Qin Feng tersenyum pahit. Mengyao, terima kasih atas cintamu. Tapi tolong maafkan aku karena tidak menerimanya. Sebenarnya, aku sudah punya tunangan. Ekspresinya langsung berubah. Dia sangat pucat sehingga dia tidak menyangka akan ditolak. Tetapi dia bertanya dengan enggan, Qin Feng. Siapa tunanganmu? Apakah aku tidak sebaik dia? Lalu berkata, nama tunanganku adalah Lin Qingge. Nama ini sepertinya familiar. Jiang Mengyao mengerutkan kening. Tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dan tiba-tiba membuka matanya dan bertanya. Qin Feng, mengapa tunanganmu memiliki nama yang sama sebagai Presiden Lin Group? Itu bukan nama yang sama. Itu dia. Qin Feng menjelaskan. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Anak nakal. Bualanmu sangat keterlaluan. Apa menurutmu kita semua bodoh? Benar, Nona Lin Qingge adalah wanita tercantik di Laut Cina Timur. Dan dia juga presiden grup Lin, sebuah perusahaan dinasti besar. Hotel adalah miliknya. Dan kamu hanyalah seorang lelaki tua yang pernah dipenjara. Mengapa kamu tidak melihat ke cermin dan ingin makan daging angsa? Segala macam sarkasme bergema di seluruh penonton. Liu Yiyang menatapnya dan dengan sengaja menggunakan provokasi. Qin Feng, jika kamu punya nyali, telepon saja dan telepon tunanganmu. Jika Nona Lin benar-benar datang, aku akan berlutut dan bersujud padamu 3 kali. Aku berhenti bersujud dan minta maaf. Kenapa? Jika kamu tidak berbicara, kamu takut. Nada suara Liu Yiyang kuat dan agresif. Qin Feng mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka Liu Yiyang begitu putus asa. Dan berkata sambil mencibir, oke. Saya setuju dengan taruhan ini. Karena Anda tidak percaya dan bersikeras agar saya berpura-pura, maka saya akan berpura-pura itu untuk semua orang.
Setelah itu, Qin Feng mengangkat alisnya. Feng mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Lin Qingge. Bip, bip, bip. Serangkaian suara menunggu. Qin Feng sangat khawatir. Jika Lin Qingge tidak menjawab telepon, itu akan sangat memalukan. Untungnya, dalam beberapa detik, suara yang jelas dan dingin terdengar dari ujung telepon yang lain. Apa yang terjadi? Qingge, hari ini adalah reuni teman sekelasku. Di kamar pribadi di lantai 3 Hotel Dinasti. Bisakah kamu datang? Saya ingin memperkenalkan Anda kepada teman sekelas saya. Qin Feng berinisiatif untuk mengundang. Oke, saya akan segera datang. Tapi itu akan memakan waktu. Lin Qingge setuju. Sejak Qin Feng memperkenalkan kepala kota Li kepada keluarga Lin, hubungan keduanya telah mengambil langkah lebih jauh. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa jika Qin Feng bisa memenangkan kejayaan di pesta ulang tahun nenek, dia akan mengizinkannya tidur di tempat tidur. Dan itu hanya masalah waktu sebelum nasinya matang. Setelah menutup telepon, Qin Feng memandang Liu Yiyang dan yang lainnya lagi dan berkata, Qingge akan segera datang. Tunggu saja. Kamu masih berpura-pura serius. Sun Wei juga ikut bergabung. Qin Feng, jangan kira kami tidak mengetahui tipuan kecilmu. Tadi, aku khawatir kamu tidak menelepon sama sekali. Kamu hanya berpura-pura menunda waktu. Kamu bisa menunggu sampai paling lama jam 10 malam. Jika Nona Lin masih di sana pada waktu itu. Jika Anda tidak datang, maka Anda harus bersujud kepada Tuan Liu dan meminta maaf. Petik 2. Oke. Itu kesepakatan. Petik 2. Qin Feng mengangguk dengan senyum percaya diri. Baiklah. Semuanya. Silakan duduk dan tunggu selagi kita makan. Selanjutnya, pelayan menyajikan hidangan lezat satu demi satu, mengganti cangkir dan minum anggur. Suasana hati Jiang Mengyao sedikit suram, dan dia berbisik, Qin Feng, kamu seharusnya tidak pamer sekarang. Liu Yiyang adalah karakter yang kejam dan tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Jika tidak, kamu dapat menemukan kesempatan untuk pergi ke toilet dan menyelinap pergi. Petik 2. Aku tidak berbohong. Kamu akan tahu nanti, kata Qin Feng ringan. Hei, Jiang Mengyao membuka mulutnya, tapi akhirnya tidak berbicara. Dia merasa Qin Feng terlalu sombong. Bahkan jika Liu Yiyang merawatnya nanti, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Tendang, tendang, tendang. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit lewat di luar kotak. Itu adalah manajer Wang yang bertanggung jawab atas pekerjaan sehari-hari hotel. Tiba-tiba, manajer Wang melihat Qin Feng di dalam kotak dari sudut matanya dan terkejut. Apakah dia mengetahui identitas Qin Feng sebagai menantu Lin Guotao dan bos di balik dinasti hotel? Kemarilah. Manajer Wang segera memanggil beberapa pelayan dan dengan sungguh-sungguh memerintahkan. Ada tamu penting di dalam kotak ini. Cepat, kirim beberapa botol Lafite ke sana segera. Petik 2. Pertama kali saya melihat manajer Wang begitu memperhatikannya. Jadi saya segera mengangguk. Segera. Pelayan masuk ke dalam kotak dengan beberapa botol anggur merah yang dikemas dengan indah. Semuanya. Ini Lafite 1982 yang diberikan oleh manajer kami. Setiap botol bernilai 80.000 yuan. Saya harap Anda menyukainya. Dan manajer mengatakan bahwa ada VIP kelas berat di dalam kotak ini, yang akan membuat hotel kami bersinar. Petik 2. Manajer akan datang sendiri untuk bersulang untuk tamu penting nanti. Babak 60. Menamparkan wajah satu demi satu. Setelah mendengar perkataan pelayan tersebut, tempat itu langsung meledak dengan diskusi. Wow, ini sangat terhormat. Siapa tamu penting itu? Tidak perlu bertanya. Tentu saja Ketua Regu. Menjadi sangat luar biasa. Sial. Manajer hotel bisa sangat tersanjung. Saya hanya melihat Lafite pada tahun 1982 di TV. Terima kasih kepada Tuan Liu. Saya bisa mencicipinya hari ini. Wajah Liu Yiyang berubah ketika dia mendengarnya pujian dari semuanya. Bangga. Sedikit arogan. Tapi dia masih sedikit aneh. Lagi pula, botol Lafite ini bernilai ratusan ribu yuan. Jauh lebih mahal dari makanan ini.
Haha, manajer Wang mungkin tahu bahwa saya baru saja menegosiasikan masalah besar. Jadi dia datang untuk menjilat saya. Urusan besar apa? Tanya Qin Feng penasaran. Liu Yang tidak pamer dan berkata langsung. Saya baru saja mencapai kerja sama dengan grup yang dan menandatangani pesanan sebesar 50 juta. Jika berhasil, keuntungannya akan menjadi 5 hingga 6 juta. Seorang pemimpin dalam industri real estate di Laut Cina Timur. Pemimpinnya, Ketua Yang Wanshan, memiliki kekayaan miliaran dan termasuk di antara 10 orang terkaya di Laut Cina Timur. Saya bahkan makan malam dengan direktur yang beberapa hari yang lalu. Selama saya mengandalkan hubungan ini, akan ada aliran pesanan yang stabil di masa depan. Dan aset pribadi saya akan melebihi 100 juta. Cepat atau lambat itu akan terjadi. Mendengar kata-kata ini, banyak siswa yang hadir sangat iri. Hanya beberapa tahun setelah lulus, Liu Yang menjadi kaya dan makmur, meninggalkan semua orang. Tuan Liu, apakah perusahaan Anda masih kekurangan orang? Saya berencana mengubah karir saya baru-baru ini. Bagaimana kalau saya menjadi sekretaris Anda? Kesenjangan antar orang begitu besar. Tuan Liu telah menjadi bos besar. Tapi Qin Feng adalah penjaga keamanan kecil di gerbang. Banyak siswa yang memujanya. Melihat adegan ini, Qin Feng menunjukkan senyuman aneh. Tanpa diduga, pendukung Liu Yang ternyata adalah grup Yang. Tapi sekarang, Yang Wanshan sedang dalam perjalanan menemui Qin Feng. Ketika Liu Yang melihatnya nanti, dia tidak tahu ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan. Sudut mulut Qin Feng sedikit terangkat. Tiba-tiba menantikannya. Ayo, sama-sama. Datang dan cicipi Lafite 1982 ini. Liu Yang membuka anggur merah dan mengisinya untuk teman sekelas di sekitarnya secara bergantian. Namun, ketika tiba giliran Qin Feng, dia dengan sengaja mempersulitnya. Qin Feng, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kekayaanku yang puluhan juta tidak dianggap sebagai keluarga kaya? Aku akan mengajakmu, kalau kamu ingin minum. Kalau begitu, bayar sendiri. Tapi kamu tidak punya banyak uang di sakumu. Jadi aku khawatir kamu tidak mampu membelinya. Hahaha. Di akhir kalimat, Liu Yang tertawa terbahak-bahak dan sangat arogan. Qin Feng mencibir dan bertanya. Liu Yang, kamu sangat tidak tahu malu. Siapa bilang Lafite 1982 ini diberikan kepadamu? Kamu pria bau. Liu Yang mengutuk. Sun Wei dan yang lainnya juga menggema. Qin Feng, kamu adalah penjaga keamanan yang buruk. Kamu berpura-pura menjadi apa? Jika bukan karena pemimpin pasukan, kamu tidak akan memenuhi syarat untuk makan di Dinasti Hotel. Petik 2. Kamu mendapat keuntungan dan berperilaku seperti anak baik. Jika aku adalah Liu Master, aku sudah lama mengusirmu. Menghadapi ejekan ini, wajah Qin Feng menjadi gelap dan dia hendak berbicara. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba, manajer Wang bergegas masuk, melihat sekeliling seolah mencari seseorang. Manajer Wang, terima kasih telah memberi saya Lafite 1982. Saya ingin bersulang untuk Anda. Liu Yang berinisiatif untuk menyambutnya. Wajahnya penuh kegembiraan. Tanpa diduga, saat berikutnya, manajer Wang berkata dengan dingin dengan wajah datar, "Tamu, apakah Anda salah? Siapa bilang anggur merah diberikan kepada Anda?" Apa? Liu Yang terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lalu siapa tamu kelas berat yang ingin kamu sukai? Siswa lain juga menajamkan telinga, menunggu jawabannya. Pada saat ini, manajer Wang tiba-tiba melihat Qin Feng tidak jauh dari sana, bergegas mendekat dan membungkuk. Tuan Qin, lama tidak bertemu. Kedatangan Anda merupakan suatu kehormatan bagi hotel kami. Saya tidak tahu ini adalah reuni kelas Anda sebelumnya. Jadi saya lalai. Meja hari ini semuanya gratis. Begitu kata-kata ini keluar, semua penonton tercengang. Hoa, hoa, hoa. Petik 2. Mereka tidak percaya bahwa Qin Feng, yang belum pernah menjadi orang terhormat sebelumnya, sebenarnya akan menjadi VIP kelas berat, dalam kata-kata manajer Wang, dan dia akan bebas biaya segera setelah dia membuka pintu. Mungkinkah
Qin Feng masih memiliki status bangsawan dan berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Tidak perlu mengabaikan tagihan. Qin Feng tiba-tiba berkata, "Manajer Wang, ketika hotel buka untuk bisnis, lebih baik mengenakan harga sesuai harga aslinya. Tidak hanya hidangan ini, tetapi juga beberapa botol minuman. Lafite 1982 yang telah dibuka juga diperlukan. Biaya, bagaimanapun. Tuan Liu yang membayar tagihannya. Dan Tuan Liu punya uang." Manajer Wang adalah orang yang cerdas. Dan dia segera menyadari kehalusan suasana dan segera mengangguk. "Ya, ikuti saja apa yang dikatakan Tuan Qin. Semua anggur merah dan hidangan akan dikenakan harga asli. Semuanya. Kalian bisa makan perlahan dan saya akan pergi dulu." Setelah mengatakan itu, manajer Wang segera keluar dari kotak. Mendengar ini, hati Liu Yi yang berdarah dan giginya gatal karena kebencian. Kata-kata Qin Feng membuatnya kehilangan ratusan ribu lebih. Siapa yang bisa menahan ini? Wah, apa yang terjadi? Bagaimana Anda tahu manajer dinasti hotel? Liu Yi yang bertanya dengan gigi terkatup. Qin Feng menatapnya dengan dingin. Liu Yi yang, singkirkan rasa superioritasmu yang murahan. Kamu bukan apa-apa di hadapanku. Brengsek. Liu Yi yang membiru karena marah dan berkata dengan kejam, "Ikuti aku. Lihat, kamu harus telah bekerja sebagai penjaga keamanan di Royal Hotel. Jadi Anda bertemu manajer Wang dan bekerja sama untuk menipu saya. Anggur di botol itu sama sekali bukan Lafite 1982, tapi anggur murah. Mereka datang untuk memeras saya dengan sengaja. Tunggu. Saya akan melaporkannya ke departemen terkait. Dan jangan lupa, kami bertaruh. Jika Nona Lin Qingge tidak datang nanti, Anda akan berlutut dan bersujud 3 kali. Jika waktunya tiba, saya akan mengambil video dan menyebarkannya ke semua teman sekelas, sehingga seluruh Donghai dapat melihat penampilan memalukan Anda." Pada saat ini, Liu Yi yang sudah bermata merah, dan bahkan merasa akan membutuhkan biaya ratusan ribu lebih untuk membuatnya. Qin Feng berlutut. Bersujud bisa dianggap sebagai cara untuk meredakan amarahmu. Dia tidak tahu bahwa semuanya baru saja dimulai. Bang! Tiba-tiba, pintu kotak itu terbuka, dan seorang wanita muda masuk. Dia berusia awal 20-an, mengenakan setelan kantor hitam. Dia memiliki penampilan yang halus dan terlihat seperti pekerja kantoran perkotaan. "Xiao Wen, kamu di sini." Sun Wei segera berdiri dan memperkenalkan kepada teman sekelas yang hadir. "Ini pacarku Xiao Wen, yang bekerja sebagai penjual di Panlong Villa." Terlihat sombong atas kemalangan. Baru saja, Qin Feng mengatakan bahwa dia tinggal di Panlong Villa. Sekarang Xiao Wen ada di sini. Kebohongannya akan terungkap dan dia pasti akan menjadi bahan tertawaan. "Qin, Tuan Qin." Tiba-tiba, Xiao Wen menatap lurus ke arah Qin Feng. Matanya berbinar. Dia bersemangat dan kagum. "Xiao Wen, apakah kamu kenal anak ini?" Sun Wei bertanya dengan heran. Tentu saja, Xiao Wen mengangguk, lalu mengucapkan kalimat yang mengejutkan di depan semua orang. Bab 61 Lin Qingge tiba. "Sun Wei, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku bertemu dengan seorang taipan papan atas yang bahkan tidak membayar kembali harganya? Dia baru saja menggesek 80 juta dengan kartu kreditnya dan membeli gedung di puncak gunung seluas 1000 meter persegi." Petik 2. Taipan papan atas itu adalah Tuan Qin. "Saya tidak menyangka Anda, Sun Wei, mengenal teman sekelas yang begitu kaya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya?" Kata-kata Xiao Wen seperti bom, meledak di dalam kotak. Ekspresi wajah para siswa yang telah menunggu untuk menonton lelucon itu tiba-tiba membeku, menunjukkan keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Liu Yi yang bahkan lebih terkejut dan tidak dapat mempercayai telinganya. Ini terlalu berlebihan. Kalau mau beli villa seharga 80 juta, harus kaya berapa? Bukankah bocah nakal Qin Feng ini baru saja keluar dari penjara? Bagaimana dia bisa membiarkan manajer Wang meremehkannya dan membeli villa yang begitu mahal? Pada saat ini, Liu Yi yang tidak dapat memahaminya bahkan jika dia memikirkannya. "Haha," Qin Feng tersenyum tipis. "Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Tetapi Anda tidak percaya." Liu Yi yang, Sun Wei,
Apakah saya baik-baik saja berpura-pura? Telah dipukuli dengan keras. Wajahnya bengkak setelah ditampar. Siswa lain segera bereaksi. Sikap mereka berubah 180 derajat. Dan mereka semua datang ke sisi Qin Feng. Tuan Qin, kami buta dan baru saja mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Itu benar. Itu semua salah Liu Yiyang. Dia baru saja membeli apartemen seluas 200 meter persegi. Dan ekornya diangkat ke langit. Tapi sekarang tampaknya dia tidak memenuhi syarat untuk membawa sepatu Tuan Qin. Petik 2. Tuan Qin, bagaimana Anda menjadi kaya? Teman-teman sekelas ini hanya idiot. Sekarang Qin Feng luar biasa. Dia akan segera melakukannya. Ayo, ayo, ayo. Kenapa kamu pergi ke sana sebelumnya? Sekarang kamu tahu bahwa kamu dekat dengan Qin Feng. Sudah terlambat. Jiang Mengyao berdiri di depan Qin Feng dan menghentikan teman-teman sekelasnya yang antusias. Pada saat ini, dia sangat bersemangat. Lagi pula, ketika semua orang sedang menyindir sekarang, dialah satu-satunya yang berdiri dan berbicara mewakili Qin Feng. Dia bahkan berfantasi tinggal di Panlong Villa suatu hari nanti dan menjadi nyonya rumah. Sialan, Liu Yiyang memelototi Qin Feng dengan wajah galak dan meraung. Kamu bocah. Kamu benar-benar mendapatkannya. Tapi jangan sombong. Bukankah kamu hanya punya uang buruk? Entah kamu memenangkan lotre karena nasib buruk. Atau kamu mencurinya dengan cara yang jahat. Sudah jam 10 beberapa menit lagi. Nona Lin Qingge belum datang. Tunggu saja dan bersujud. Hahaha. Hingga saat ini, Liu Yiyang masih menolak menyerah dan menggantungkan harapannya pada taruhan. Siapa yang tahu momen selanjutnya? Suara wanita yang dingin tiba-tiba datang dari pintu kotak. Maaf. Apakah ini reuni kelas Qin Feng? Mendengar ini, semua orang yang hadir tanpa sadar berbalik dan melihat ke arah pintu. Di hadapannya, keindahan yang menakjubkan muncul. Mengenakan gaun malam berwarna putih, dia menggambarkan sosok yang sempurna. Rambut hitamnya tergerai seperti air terjun, dan kulitnya tahan terhadap embun beku dan salju, serta dapat patah karena hantaman. Dia tidak memakai perhiasan mahal apapun, karena perhiasan apapun tidak berguna baginya dan tidak dapat menambah kecemerlangannya. Cantik, sangat cantik, gudong, gudong, gudong. Liu Yiyang, Sun Wei, dan banyak siswa yang hadir semuanya menelan ludah mereka. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup mereka melihat keindahan yang begitu menakjubkan. Begitu wanita ini muncul, dia sepertinya mencuri semua kemuliaan. Dan bahkan kecantikan kelas seperti Jiang Mengyao tampak redup. Namun temperamennya sangat dingin, seperti Tianshan Snow Lotus, yang membuat orang tidak berani memikirkan penistaan apapun. Cantik, apakah kamu salah masuk kotak? Tapi saat berikutnya, Qin Feng berjalan maju dengan cepat, dan di bawah tatapan iri semua orang, dia melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan berkata, "Kamu di sini." Bukan hanya kecantikan yang menakjubkan yang tidak marah pada gerakan berani ini, tetapi juga saat berikutnya, malah dia tersenyum. Dan aura dingin di sekujur tubuhnya langsung menghilang, membuatnya merasa seperti sedang menghirup angin musim semi. Segera setelah itu, Qin Feng melirik ke seluruh penonton dan berkata tanpa terkejut. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini tunangan saya, Lin Qingge. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. Banyak siswa yang hadir terkejut. Entah sudah berapa kali mereka terkejut malam ini. Nama seseorang bagaikan bayangan pohon. Lin Qingge. Ini adalah nama terkenal. Dikenal sebagai wanita tercantik di Laut Cina Timur. Dia sangat terkenal, tetapi statusnya sangat mulia. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Jadi tidak ada yang tahu seperti apa rupanya. Saya biasa menghadiri pertemuan bisnis dengan bos saya. Dan saya cukup beruntung bisa melihat Nona Lin dari kejauhan. Ini pasti dia. Seseorang berkata dengan keras, membuktikan identitas Lin Qingge. Ya Tuhan, luar biasa. Nona Lin tidak hanya cantik. Dia juga presiden grup Lin. Ada ratusan pemuda yang mengejarnya. Saya tidak menyangka dia benar-benar jatuh cinta pada Qin Feng. Semua orang takjub, tapi Jiang Mengyao, yang berdiri di samping,
merasa seolah-olah air dingin telah disiramkan ke tubuhnya. Dia masih bermimpi untuk menikahi Qin Feng sekarang. Tetapi di depan Lin Qingge, saingan cinta, yang sempurna, dia hanya merasa malu. Nona Lin, apakah anak ini Qin Feng benar-benar tunanganmu? Liu Yiyang bertanya masih tidak mau menyerah. Tentu saja, Lin. Qingge mengangguk dan bertanya, apakah menurutmu saya akan datang jauh-jauh ke sini untuk bertindak demi orang asing? Ya, tidak peduli seberapa kaya Qin Feng, dia tidak akan pernah bisa mempekerjakan Lin Qingge untuk bertindak bersamanya. Dan dengan cara ini, sanjungan manajer Wang kepada Qin Feng barusan bisa dijelaskan. Bagaimanapun, dinasti hotel ini adalah milik keluarga Lin. Liu Yiyang, apakah kamu masih ingat taruhan yang kita buat sebelumnya? Kamu berteriak agar aku berlutut dan bersujud. Sekarang Qingge ada di sini. Giliranmu untuk mendapatkan uang. Kata Qin Feng bercanda, dengan antisipasi di matanya. Ah, itu hanya lelucon. Kamu tidak bisa menganggapnya serius. Liu Yiyang menggelengkan kepalanya seperti mainan, mencoba menipu. Siapa yang bercanda denganmu? Terlebih lagi, jika aku kalah, kamu tidak akan membiarkanku pergi. Berlututlah dan cepat bersujud, atau aku akan memanggil keamanan hotel. Desak Qin Feng. Nadanya sangat keras. Bagaimanapun, Liu Yiyang lah yang mencari kematiannya sendiri dan bersikeras menginjak Qin Feng untuk mengusirnya. Tetapi akhirnya menembak kakinya sendiri. Kamu bocah. Jangan berpikir bahwa menemukan istri yang kuat berarti kamu hebat. Pada saat ini, Liu Yiyang terpaksa terpojok. Tetapi dia tetap menolak untuk menyerah dan keluar dari dukungannya. Qin Feng, Anda harus tahu bahwa saya baru saja mencapai kerjasama dengan grup yang Ketua Yang Wanshan bernilai miliaran. Dia sekaya keluarga Lin. Lakukan hari ini. Jika kamu menggangguku seperti ini, kamu tidak akan memberikan wajah pada Tuan Yang. Dan dia tidak akan membiarkanmu pergi. Babak 62. Berlutut dan bersujud. Liu Yiyang pindah dari keluarga yang sebagai pendukungnya dan ingin menakut-nakuti Qin Feng. Bagaimanapun, keluarga yang juga merupakan keluarga kaya yang terkenal di Laut Cina Timur, tidak kalah dengan keluarga Lin tempat Lin Qingge berada. Tanpa diduga, saat berikutnya, Qin Feng menunjukkan senyuman bercanda dan berkata, Liu Yiyang, menurutmu menyenangkankah memeluk pangkuan Yang Wanshan? Percaya atau tidak, saya bisa memanggil Yang Wanshan ke sini hanya dengan satu kata. Mulai sekarang aktif, kamu akan masuk daftar hitam oleh keluarga yang dan tidak akan pernah bekerja sama. Kata-kata ini sangat mendominasi. Liu Yiyang tidak mempercayainya sama sekali. Dan mencibir, apakah kamu bercanda? Qin Feng, kamu hanyalah seorang pekerja lepas. Tanpa keluarga Lin, kamu bukan apa-apa. Bagaimana kamu bisa memenuhi syarat untuk mengirim direktur yang Ding Ling Ling? Pada saat ini, ponsel Qin Feng berdering. Katakanlah Cao Cao. Cao Cao ada di sini. Yang Wanshan memanggil. Tuan Qin. Saya di Dinasti Hotel. Anda berada di kotak mana? Yang terbesar di lantai 3. Oke. Aku akan segera datang. Nak. Aku sedang berbicara denganmu. Siapa yang kamu telepon? Liu Yiyang bertanya dengan tidak senang. Haha. Qin Feng tersenyum tipis dan berkata. Kebetulan sekali. Orang yang menelepon saya adalah Yang Wanshan. Dan dia akan segera datang. Membual. Lagi, saya tidak akan pernah berlutut dan bersujud kepada Anda. Jika Anda berani bertindak sembarangan, Anda akan menjadi musuh Direktur Yang, dan Anda tidak akan pernah menanggung akibatnya. Dia mengucapkan kata-kata kasar dan berjalan menuju pintu kotak. Pergi. Angkuh dan bersiap untuk pergi. Bang, saat ini, pintu dibuka lagi. Seorang pria parubaya berjas dan berdasi bergegas masuk. Itu adalah Taipan Real Estate Yang Wanshan. Direktur Yang, kamu, mengapa kamu ada di sini? Liu Yiyang mundur beberapa langkah karena terkejut. Suaranya tergagap. Yang Wanshan menatapnya selama beberapa detik dan kemudian bertanya, siapa kamu? Apakah kita mengenal satu sama lain? Begitu dia mengatakan ini, wajah banyak siswa yang hadir menjadi aneh. Bagaimanapun, Liu Yiyang baru saja menganggap keluarga yang sebagai pendukungnya dan memiliki hubungan baik dengannya.
Siapa sangka Yang Wanshan tidak mengenalinya sekarang. Ini sangat memalukan. Qin Feng juga menunjukkan senyuman dan berpikir, pertunjukan akhirnya dimulai. Titik titik titik. Sebenarnya, Liu Yiyang memang menegosiasikan kerjasama dengan grup Yang. Tetapi Yang Wanshan meremehkan pesanan kecil yang hanya berjumlah 50 juta yuan. Dan manajer departemennya menandatanganinya. Namun, Liu Yiyang berkulit sangat tebal dan segera berkata, Direktur Yang, saya Liu Yiyang dari Tianyang Greening. Bulan lalu saya menegosiasikan pesanan penghijauan sebesar 50 juta dengan perusahaan Anda. Anda adalah orang yang sangat mulia dan pelupa tentang banyak hal. Petik 2. Oh, sepertinya begitu. Saya telah mengembangkan beberapa properti baru-baru ini. Dan saya akan menyerahkan semua proyek penghijauan kepada Anda. Yang Wanshan menepuk bahu Liu Yiyang. Alasan Yang Wanshan mengatakan ini adalah karena dia melihat Qin Feng di tengah kerumunan dan mengira Liu Yiyang adalah teman Qin Feng. Jadi dia memberi bantuan pada Sun Sui. Namun dalam kasus ini, Liu Yiyang salah paham dan mengira dia begitu hebat. Terima kasih, Direktur Yang. Wajah Liu Yiyang penuh dengan sanjungan. Dia bahkan lebih bersemangat daripada melihat ayah kandungnya ketinggian langit dan bumi. Dia ingin memaksaku berlutut dan bersujud. Aku meskipun namamu telah disebutkan. Dia menolak melepaskanmu. Hari ini, kamu harus membuat keputusan untukku. Yang Wanshan mengerutkan kening dan bertanya, siapa yang kamu bicarakan? Itu dia. Petik 2. Liu Yiyang menunjuk ke arah Qin Feng dari kejauhan. Yang Wanshan melihat ke arah dan terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa bocah nakal yang disebutkan Liu Yiyang adalah penyelamatnya, Qin Feng. Namun, Liu Yiyang tidak menyadari perubahan ekspresi Yang Wanshan. Sebaliknya, dia berpura-pura menjadi kuat dan memarahi Qin Feng, anak nakal. Apakah Anda melihat direktur yang ada di sini untuk mendukung saya? Kamu baru saja menyinggungku. Jika kamu berlutut dan bersujud, aku tidak akan ada hubungannya denganmu. Jika tidak, direktur yang dapat menghancurkanmu sampai mati hanya dengan jentikan jari kelingkingnya. Petik 2. Tiba-tiba, Yang Wanshan mengeluarkan suara marah. Dia berteriak, mengejutkan semua orang. Qin Feng, apakah kamu melihat direktur yang menjadi gila? Mengapa kamu tidak berlutut? Liu Yiyang masih tenggelam dalam hayalannya dan terus memprovokasi. Aku memarahimu. Yang Wanshan tidak tahan lagi. Mengangkat tangan kanannya dan menamparkan Liu Yiyang dengan keras. Bah, tamparannya terdengar nyaring dan bergema di seluruh penonton. Direktur Yang, mengapa Anda memukul saya? Liu Yiyang menutupi pipinya yang terbakar, merasa sedikit sedih. Kamu bajingan. Tuan Qin adalah penyelamatku. Baru saja, aku memberimu beberapa proyek penghijauan hanya demi Tuan Qin. Aku tidak menyangka kamu berani tidak menghormati Tuan Qin. Kamu benar-benar mencarinya. Kematian. Petik 2. Mulai sekarang, kami, grup Yang, tidak akan bekerja sama dengan Anda dan memutuskan semua kontak. Sikap Yang Wanshan sangat keras, menunjukkan sikap mendominasi seorang taipan bisnis. Mendengar kata-kata tersebut, banyak siswa yang hadir tertegun bahkan mati rasa. Malam ini, Qin Feng telah membawa dampak yang terlalu besar bagi semua orang. Raja Panlong Villa senilai 80 juta dolar. Wanita tercantik di Laut Cina Timur sebagai tunangannya. Dan sikap Yang Wanshan. Satu persatu. Sungguh mengejutkan. Pada saat ini, Qin Feng memandang Liu Yiyang dan berkata, saya telah mengatakan sejak lama bahwa satu kalimat dapat membuat direktur yang memasukkan Anda ke daftar hitam. Tetapi Anda tidak percaya. Anda tidak akan hidup jika melakukannya itu sendiri. Setelah mendengar ini, wajah Liu Yiyang pucat, dan ususnya membiru karena penyesalan. Plop, tiba-tiba, lututnya melunak dan dia berlutut di depan Qin Feng, bersujud dengan putus asa. Bum, 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 Liu Yiyang mengetuk belasan kali berturut-turut, menggaruk keningnya dan memohon ampun. Qin Feng, ah tidak, Tuan Qin, kakek Qin, saya buta sebelumnya. Tolong jangan ingat kesalahan penjahat. Perlakukan saja saya seperti kentut. Dengan perintah dari grup Yang, saya telah mempertaruhkan seluruh uangku untuk mendapatkan pinjaman. Jika aku gagal, aku akan bangkrut. Tolong. Liu Yiyang menangis dengan ingus dan air mata, serendah anjing tersesat.
Qin Feng menatapnya dengan tatapan merendahkan dan berkata, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Liu Yang, kamulah yang mencoba menginjakku terlebih dahulu. Kamu sendiri yang pantas mendapatkan akhir ini. Itu. Dia berbalik dan menatapku. Yang Wanshan, Direktur Yang, ayo kita pindah ke kamar pribadi untuk berbicara. Petik 2. Oke, tunggu. Liu Yang masih ingin menyusul. Keamanan. Usir orang ini. Dia tidak diterima di hotel kita. Lin Qingge tiba-tiba berbicara. Ya, 5 atau 6 penjaga keamanan kekar bergegas menuju Liu Yang dan memaksanya keluar. Melihat sosok Qin Feng yang pergi, banyak siswa yang hadir mulai berbicara lagi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Qin Feng begitu kuat sekarang, bahkan direktur yang pun ingin membohonginya. Hei, saya lupa bertukar nomor telepon dengannya sekarang. Dia, tapi sayang sekali tunangannya adalah wanita tercantik di Laut Cina Timur. Saya khawatir Meng Yao tidak punya kesempatan. Di sudut, Jiang Meng Yao menggigit bibir merahnya dengan mata yang rumit. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Qin Feng di tahun-tahun ini. Tapi jelas bahwa dia dan Qin Feng sekarang berada di dua dunia yang berbeda. Bab 63 Dapeng terbit bersama angin dalam satu hari. Dinasti Hotel. Sebuah kota kecil yang tenang. Tuan Qin, Liu Yi yang tadi terlalu sombong. Jangan khawatir. Saya pasti akan memasukkannya ke daftar hitam dan tidak pernah bekerja sama. Tidak masalah. Qin Feng melambaikan tangannya. Gangguan pada reuni kelas malam ini hanyalah sebuah episode kecil. Dan dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Direktur Yang, mari kita mulai bisnis. Mengapa Anda terburu-buru mencari saya? Tuan Qin, apakah Anda masih ingat tanah di lereng Bukit Barat yang saya berikan kepada Anda? Saya baru saja mendapat kabar terpercaya bahwa provinsi telah memutuskan untuk membangun zona pengembangan ekonomi di dekat sana. Dan akan ada serangkaian rencana dukungan. Tanah itu untukmu. Nilainya juga meningkat. Setidaknya 10 kali lipat. Petik 2. Direktur Yang, apakah Anda ingin mengambil kembali akta tanah itu? Qin Feng bertanya lagi. Lagi pula, tanah di lereng Bukit Barat sudah bernilai 500 juta. Jika sekarang meningkat 10 kali lipat, itu akan menjadi angka astronomi sebesar 5 miliar. Dan siapapun akan iri. Tetapi Yang Wanshan menggelengkan kepalanya. Tuan Qin, meskipun saya, Yang Wanshan, adalah seorang pengusaha, saya selalu mengutamakan kredibilitas saya. Jadi saya tidak akan mendapatkan kembali apa yang telah saya berikan. Terlebih lagi, Anda menyelamatkan hidup saya. Ini tidak ada uang yang bisa membelinya. Hanya saja tanah ini telah menjadi komoditas panas. Dan banyak keluarga kaya ingin mendapat bagiannya. Sejauh yang saya tahu, keluarga Han, salah satu dari 4 keluarga besar keluarga kaya, sudah siap mengambil tindakan. Keluarga Han terlibat dalam bisnis abu-abu, membesarkan ribuan preman, melakukan apapun untuk mencapai tujuan mereka, menyebabkan banyak keluarga meninggal. Saya khawatir hal itu akan menjadi ancaman bagi mereka, kamu. Jadi kamu harus berhati-hati. Petik 2. Setelah mendengar berita ini, kata Qin Feng mengerutkan kening. Dia adalah penduduk asli Donghai. Jadi dia tentu saja mendengar rumor mengerikan tentang keluarga Han. Suatu ketika ada seorang pengusaha kaya yang datang ke Laut Cina Timur untuk berbisnis. Dan karena dia menyinggung keluarga Han, dia dibacok sampai mati dan tubuhnya ditemukan di jalan. Di dunia bawah tanah Laut Cina Timur, ada 2 pahlawan, Tuan Fang dan kepala keluarga Han. Meskipun Longmen adalah organisasi bawah tanah terbesar di Daxia, di kota Donghai saja, keluarga Han sama kuatnya dengan cabang Longmen, dan mereka bertarung satu sama lain. Tuan Qin, izinkan saya memberi Anda saran. Mengapa tidak memberikan setengah dari tanah itu kepada keluarga Han secara gratis dan mengembangkannya bersama? Dengan keluarga Han sebagai payung pelindung, kekuatan lain mungkin tidak berani menimbulkan masalah. Kata Wanshan. Harus saya akui bahwa Yang Wanshan adalah seorang lelaki tua yang telah berkecimpung di pusat perbelanjaan selama puluhan tahun. Saran ini sangat matang. Tidak hanya dapat menghindari permusuhan dengan keluarga Han, tetapi juga menghalangi musuh asing.
Tapi harga yang harus dibayar adalah menyerah kepada keluarga Han dan kehilangan lebih dari 2 miliar. Tuan Qin, jika Anda bersedia, saya dapat memperkenalkan Anda kepada orang-orang dari keluarga Han. Direktur Yang, ini saran yang bagus. Tapi saya tidak begitu pengecut. Jadi lupakan saja. Pikirkan lagi. Yang Wanshan membujuk lagi. Tuan Qin, Anda sekarang cerdas dan muda. Tetapi ada pepatah yang mengatakan bahwa pistol menembakkan burung pertama. Jika Anda benar-benar mengacaukan keluarga Han, mereka akan melakukannya. Mungkin menggunakan jika Anda mencoba untuk membangun otoritas Anda. Konsekuensinya akan menjadi bencana. Hahaha, Qin Feng tidak takut. Tetapi tertawa, Dokter Yang. Alasan mengapa Anda menembak burung pertama adalah karena burung itu tidak terbang cukup tinggi, tapi Dapeng menjulang tinggi di langit. Dapeng terbit bersama angin dan membubung 90.000 mil jauhnya. Saya, Qin Feng, bukanlah orang yang takut akan masalah. Jika keluarga Han benar-benar berani untuk datang, aku akan melawan mereka. Pertarungan. Petik 2. Boom. Pada akhirnya, Qin Feng meledak dengan arogansi. Ingin bersaing dengan langit. Bahkan Yang Wanshan pun terkejut. Dalam pengalamannya selama puluhan tahun di pusat perbelanjaan, ini pertama kalinya dia melihat pemuda yang begitu percaya diri. Hei, Tuan Qin, jika itu masalahnya, saya tidak akan menasihati Anda lagi. Pada akhirnya, Yang Wanshan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak terlalu optimis tentang Qin Feng. Bagaimanapun, keluarga Han terlalu kuat dan menguasai setengah dari dunia bawah tanah di Laut Cina Timur. Siapapun yang menjadi musuhnya tidak akan berakhir dengan baik. Dalam pandangan Yang Wanshan, meskipun Qin Feng pandai kungfu dan pengobatan, dan mendapat dukungan dari keluarga Lin, dia masih tertinggal jauh dalam berhadapan langsung dengan keluarga Han, salah satu dari 4 keluarga kaya. Mungkin Qin Feng adalah anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau dan tidak tahu betapa kuatnya keluarga Han. Jadi dia sangat percaya diri. Yang Wanshan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia sudah mengingatkannya. Dan itu urusan Qin Feng apakah dia mendengarkan atau tidak. Tapi dia tidak tahu bahwa kartu truf sebenarnya Qin Feng bukanlah keluarga Lin, tetapi gerbang naga yang legendaris. Keluarga Han dapat mendominasi Laut Cina Timur. Tetapi bersaing dengan Longmen adalah sebuah fantasi. Larut malam, Qin Feng kembali ke rumah. Lin Qingge baru saja selesai mandi. Cahaya bersinar di wajah cantiknya. Bersinar seperti malaikat. Qingge, terima kasih telah mendukungku hari ini. Namun, jika kamu bersedia tampil sebagai tunanganku, kamu tidak akan terlalu menyukaiku, kan? Goda Qin Feng sambil tersenyum. Tidak tahu malu, Lin Qingge memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan arogan, tidak mudah untuk menyukai wanita muda ini. Kamu telah membantuku sebelumnya, kali ini kita seimbang. Ngomong-ngomong, itu akan terjadi dalam beberapa hari. Bagaimana apakah kamu sedang mempersiapkan hadiah untuk pesta ulang tahun nenek? Petik 2. Jangan khawatir, ini sudah disiapkan. Orang lain mungkin tidak menyukai hadiah ini. Tapi nenekmu pasti akan puas. Kata Qin Feng misterius. Hal ini membangkitkan rasa ingin tahu Lin Qingge dan mau tidak mau bertanya, ada apa? Kami tidak bisa mengatakannya sekarang. Anda akan mengetahuinya pada hari pesta ulang tahun. Dan jangan lupakan perjanjian kita. Qin Feng sengaja menunjuk ke tempat tidur Simons. Implikasinya, setelah pesta ulang tahun berhasil diselesaikan, dia bisa tidur di ranjang. Hoa, dalam sekejap, wajah cantik Lin Qingge ditutupi dengan sentuhan awan merah. Yang terpenting, kelembutan kepala yang tertunduk ibarat rasa malu teratai air yang tak tahan dengan sejuknya angin. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Sebentar lagi, itu adalah ulang tahun ke-80 wanita tua dari keluarga Lin. Qin Feng bertindak sebagai pengemudi, mengantar Lin Guotao, Zhuang Xiuqin, dan Lin Qingge ke rumah tua itu. Pagi-pagi sekali, rumah tua itu dihiasi lampion dan dekorasi warna-warni, penuh kegembiraan. Ada mobil yang diparkir di luar pintu. Keluarga Lin makmur dan berkembang. Yang paling berkuasa adalah Lin Guotao.
Tetapi Lin Guotao sangat berbakti dan selalu menuruti nasihat ibunya. Qin Feng, apakah kamu sudah membawa hadiah ulang tahunmu? Lin Qingge bertanya. Lihat, Qin Feng mengeluarkan kotak brokat dan mengikutinya ke rumah tua. Saat ini, sebagian besar kerabat telah tiba, termasuk Lin Dahai, Lin Qiang dan putranya. Paman, Lin Qingge berinisiatif untuk menyambutnya. Tidak, aku tidak tahan. Lin Dahai berkata dengan dingin dengan wajah cemberut, keponakanku. Sekarang kamu memiliki sayap yang kuat dan kamu adalah presiden grup Lin. Kamu dapat memecat anakku karena orang liar yang tidak dikenal, asal saya tidak tahan dengan paman Anda. Saya telah memberikan kontribusi besar kepada perusahaan. Tetapi saya khawatir Anda akan segera mengeluarkan saya dari perusahaan. Penuh dengan bubuk mesiu, Lin Qingge terdiam sesaat. Bagaimanapun, dia adalah seorang junior. Dan tidak mungkin dia bertengkar dengan Lin Dahai pada kesempatan seperti itu. Namun, Qin Feng tidak tahan dengan kemarahan ini. Tendang. Saat berikutnya, Qin Feng melangkah maju dan menatap Lin Dahai dengan mata kilat. Balok atas bengkok dan balok bawah bengkok. Putra Anda Lin Qiang menyalahgunakan kekuasaannya dan menindas karyawan wanita. Sebagai seorang ayah, Anda tidak jauh lebih baik. Jika Anda tetap di perusahaan, itu akan menjadi penghalang. Anda harus mengundurkan diri saja. Babak 64. Buta dan buta. Kata-kata Qin Feng seperti tamparan yang tak terlihat, membuat Lin Dahai tidak memiliki wajah sama sekali. Kamu bocah. Lin Dahai tiba-tiba menjadi marah dan meraung dengan mata merah. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu bahkan bukan anggota keluarga Linku. Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan nada seperti ini. Tempat tiba-tiba menjadi tegang. Pada saat ini, Lin Guotao berdiri untuk memuluskan segalanya. Saudaraku, Xiao Feng masih muda dan energik, tetapi kata-katanya tidak bijaksana. Jangan berdebat dengannya. Hari ini adalah hari besar. Jadi jangan merusak keharmonisanmu. Petik 2. Kakak kedua. Aku akan memberimu wajah ini. Meskipun Lin Dahai tidak senang, dia tetap membuat kompromi. Bagaimanapun, pesta ulang tahun akan segera dimulai. Lin Qingge diam-diam menarik Qin Feng ke sudut dan berkata dengan suara rendah, Qin Feng, tolong kurangi bicara hari ini dan berhenti menimbulkan lebih banyak masalah. Juga, saat ini, kamu harus memberitahuku apa yang telah kamu persiapkan. Hadiah ulang tahun. Qin Feng tidak menahan diri dan berkata langsung, itu adalah manik Buddha yang diberkati oleh guru suanku. Apa? Petik 2. Anda harus tahu bahwa wanita tua itu berpuasa dan melantunkan nama Buddha, dan merupakan pengikut setia guru suanku. Namun guru suanku adalah seorang biksu suci Buddha, dan orang biasa tidak memenuhi syarat untuk melihatnya, apalagi mendapatkan senjata ajaibnya. Ada rumor bahwa guru suanku memberikan total 10 manik-manik Buddha, dan nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Pemilik setiap manik-manik Buddha adalah pejabat tinggi meskipun mereka menawarkan harga ratusan jutaan. Mereka tidak akan menjualnya. Tanpa diduga, Qin Feng benar-benar bisa mendapatkan manik Buddha, yang pastinya merupakan harta langka. Bagaimana kamu melakukannya? Lin Qingge tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Rahasia. Qin Feng tersenyum misterius. Faktanya, guru suanku menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan beberapa tahun yang lalu dan dimasukkan ke penjara untuk mencari pengobatan dari Tuan Long. Tapi Tuan Long menolak untuk mengambil tindakan. Qin Feng lah yang menemukan guru suanku. Jadi dia mengirim seikat manik-manik Buddha untuk berterima kasih padanya. Wanita tua itu ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Saya melihat seorang wanita tua berambut perak berjalan ke aula dengan tongkat. Nenek, ini giok Buddha yang kubeli. Harganya 1 juta. Semoga nenek bahagia seperti Laut Cina Timur dan panjang umur seperti Pegunungan Selatan. 2 juta. Saya berharap Anda bahagia setiap tahun. Hari ini. Nenek, untuk suatu waktu. Banyak keturunan melangkah maju dan memberikan segala macam hadiah berharga. Tidak buruk. Tidak buruk. Nyonya Lin tersenyum lebar. Tiba-tiba, Lin Qingge meraih tangan Qin Feng dan berjalan ke depan. Nenek, ini tunanganku. Qin Feng. Halo. Wanita tua. Tanpa diduga,
Di saat berikutnya, Nyonya Lin menghentikan senyumnya dan berkata dengan wajah muram, "Kaulah yang melukai Xiao Qiang dan mengusirnya dari perusahaan. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Aku tidak mau sampai jumpa. Pria sial ini, kemarilah. Keluarkan dia." Wajah Lin Qingge menjadi pucat saat mendengar ini. Dia tidak menyangka nenek akan begitu memihak. Dia hanya memperhatikan Lin Qiang, cucunya, dan tidak memberikan wajah apapun padanya dan Qin Feng. Pada saat ini, Qin Feng mencibir, memandang Nyonya Lin, dan tidak berkata dengan rendah hati atau sombong, "Lin Qiang menganiaya teman sekelas SMA saya di kantor perusahaan. Kalau tidak, dia pasti ada di sana." Tanggul sepanjang 1000 mil dihancurkan oleh sarang semut. Jika Lin Qiang diizinkan melakukan apapun yang dia inginkan, tidak peduli seberapa besar kekayaan keluarga Lin, cepat atau lambat mereka akan dihancurkan olehnya. "Nyonya tua, kamu telah hidup selama 80 tahun. Tidakkah kamu mengetahui kebenaran ini?" Petik 2 tanda seru. Petik 2 titik titik titik. Anak yang berlidah tajam. Wanita tua itu tahu dia salah. Tetapi wajahnya menjadi lebih jelek. Lin Qiang tiba-tiba melompat keluar, menunjuk ke arah Qin Feng dan berteriak, "Bajingan! Kamu berani menentang nenek. Kamu benar-benar berhati beruang dan keberanian macan tutul. Jika kamu membuat nenek marah, mampukah kamu membayarnya?" Petik 2. Kemudian, dia memandang Nyonya Lin dan berkata, "Nenek, jangan perhatikan anak ini. Saya telah menyiapkan hadiah besar untukmu hari ini, cucu." Sekelompok manik-manik Buddha. Totalnya ada 108 buah. Semuanya terbuat dari emas murni. Begitu mempesona hingga sekilas terlihat seperti harta karun yang tak ternilai harganya. "Apa ini?" Nyonya Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Nenek, ini adalah manik Buddha yang disucikan oleh guru suanku. Ini memiliki efek melindungi tubuh, mengusir roh jahat, dan menenangkan pikiran. Saya berlutut di kuil Baima selama 3 hari 3 malam, dan dengan tulus menggerakkan guru suanku. Saya akhirnya memohon untuk itu." Lin Qiang menjelaskan. Begitu dia selesai berbicara, terdengar semburan seruan dari penonton. "Ya, Tuhan, tanda seru, Tuan Suanku." Tetapi tidak ada yang menjualnya sama sekali. Untuk sesaat, Lin Qiang menjadi pusat perhatian. Qin Feng mengerutkan kening. Dia tidak menyangka hadiah yang dia berikan akan bertabrakan dengannya. Tetapi dengan identitas Lin Qiang, bagaimana dia bisa mengenal guru suanku? Jelas sekali bahwa manik-manik Buddha emas bersinar yang dia berikan adalah tiruan. "Xiao Qiang, kamu bertekad." Nyonya Lin juga tersenyum dan melanjutkan, "Jangan khawatir, nenekmu akan mendukungmu. Saya akan mengatur agar kamu kembali ke perusahaan sebagai wakil presiden besok, untuk menolak." Kata-kata ini jelas ditujukan untuk keluarga Lin Guotao. Meskipun Lin Guotao adalah ketua perusahaan, dia selalu berbakti dan tidak bisa menolak perintah wanita tua itu. Hei, pada saat ini, Lin Qiang sedang bersemangat, seolah-olah dia telah memenangkan pertempuran. Dia memelototi Qin Feng dan berkata, "Wah, saya melihat kamu juga membawa hadiah. Mengapa kamu tidak membukanya semua orang melihatnya?" "Baik." Qin Feng He mengangguk dan mengubah topik. "Namun, aku takut ketika aku mengambil hadiahku, aku akan menamparkan wajahmu dan mengubahmu menjadi badut." "Apa lelucon, kamu, pria bau yang pernah dipenjara, bisa memberikan sesuatu hadiah yang sangat berharga? Karena kamu sangat berisik. Mari kita semua buka mata." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Lin Qiang melangkah maju, mengambil brokat kotak di tangan Qin Feng, lalu membukanya. Hoa, hoa, hoa. Untuk sesaat, semua orang yang hadir menjulurkan leher mereka dan melihat ke dalam kotak brokat, bertanya-tanya hadiah apa yang telah disiapkan Qin Feng. Melihat dari kejauhan, saya melihat juga ada seikat manik-manik Buddha. Totalnya ada 108. Namun berbeda dengan yang diberikan oleh Lin Qiang, manik Buddha penyalur ini berwarna gelap, kusam, dan tidak memiliki keagungan sama sekali. Sekilas terlihat seperti pedagang kaki lima yang murahan. Hahaha, Lin Qiang tertawa terbahak-bahak. "Anak nakal, kamu mencoba menjadi misterius. Kupikir kamu memberiku harta langka, tapi ternyata itu juga manik Buddha."
Dan manik Buddha ini sangat berdebu sehingga aku tidak tahu di mana diambilnya. Bukankah ini Nenek Mitai? Petik 2. Saya tidak takut tidak mengetahui barangnya. Saya takut membandingkan barang. Di mata banyak orang, Qin Feng hanya memberinya manik-manik Buddha. Dengan cara ini, dia sangat kontras dengan Lin Qiang. Tapi dia mempermalukan dirinya sendiri. Saat ini, Nyonya Lin berkata dengan wajah datar, "Guo Tao, Siu Qin, bisnismu semakin besar dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kamu menggunakan barang-barang warung pinggir jalan semacam ini sebagai hadiah. Apakah kamu meremehkanku? An wanita tua." "Bu, tidak." Lin Guo Tao berkeringat deras dan menjelaskan dengan cepat. Zhuang Xiuqin juga membenci Qin Feng di dalam hatinya. Menyalahkannya karena mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. "Sampah. Kenapa kamu tidak segera menyimpan barang-barangmu?" Tanpa diduga. Saat berikutnya, Qin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, menatap ke seluruh penonton, dan mengucapkan kalimat yang mengejutkan. "Sekelompok orang buta, apa yang saya berikan kepada Anda adalah manik-manik Buddha yang disucikan oleh guru Suanku." Dan larinya Lin Qiang. "Benarkah? Benar-benar palsu."